Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razi Raihan Al-Muksi dengan NIM 230315152. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI model Open System Interconnection 7 Layer Model. Open System Interconnection 7 Layer Model ini dalam jaringan komputer terdapat dua model utama yang menjadi standar agar masing-masing perangkat komputer dapat saling terhubung. Salah satunya adalah OSI model. OSI model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization ISO pada tahun 1984 dan sekarang dianggap sebagai model arsitektur untuk komunikasi antar komputer. OSI model membagi seluruh tugas. OSI model membagi seluruh tugas menjadi 7 tugas yang lebih kecil agar mudah dikelola. Ketujuh tugas tersebut diperankan oleh 7 lapisan layer, sehingga masing-masing lapisan akan bertanggung jawab pada satu tugas tertentu dengan tetap menjalin komunikasi dengan lapisan di atasnya dan di bawahnya. Setiap layer bersifat mandiri, sehingga tugas yang diberikan ke setiap lapisan dapat dilakukan secara independen. OSI, singkatan dari Open System Interconnection, adalah model referensi yang menggambarkan bagaimana informasi dari aplikasi perangkat lunak di satu komputer bergerak melalui media fisik ke aplikasi perangkat lunak di komputer lain. Di sini ada manfaat OSI layer. Yang pertama, memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Yang kedua, breakdown persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting. Yang ketiga, memungkinkan vendor atau pakar untuk mendesain dan mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan layer tertentu. Yang keempat, menyediakan standar interface bagi pengembang perangkat yang melibatkan multi vendor. Dan yang terakhir, kelima, memudahkan pengembangan teknologi masa depan yang terkait layer tertentu. Di sini ada karakteristik OSI model. Model OSI dibagi menjadi dua lapisan, lapisan atas upper layer dan lapisan bawah lower layer. Lapisan atas adalah OSI model umumnya berhubung dengan masalah terkait aplikasi dan hanya diimplementasikan dalam perangkat lunak. Lapisan bawah model OSI menangani masalah transportasi data link layer dan physical layer diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. OSI model. Di sini ada dua penjelasannya, yaitu data unit dan layer. Data application network process to application, data presentation, representation dan encryption, data session, intershoot communication. Di sini berarti data ini upper layer, data yang di atas berkaitan dengan user interface, data formatting dan communication session. Dan ada juga segmen. Segmen ini transport end-to-end connection and reliability. Dan ada juga packet network, path determination and logical addressing AP. Frames, data link, physical addressing, MAC and LLC, bits, physical media signal and binary transmission, yang yaitu yang dimaksud dengan layer bawah atau lower layer berkaitan dengan bagaimana data mengalir. Di sini ada lapisan-lapisan pada OSI model. OSI model terbagi atas 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda. Ketujuh lapisan tersebut diurutkan dari bawah ke atas sebagai berikut. Yang pertama ada physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Nah, di sini ada application layer.
Di bagian paling atas dari lapisan OSI model, kita dapat menemukan application layer yang diimplementasikan oleh aplikasi jaringan. Aplikasi ini menghasilkan data yang harus ditransfer melalui jaringan lapisan. Lapisan ini juga berfungsi sebagai jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses jaringan dan untuk menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna. Presentation layer. Presentation layer biasa juga disebut translation layer. Data dari application layer diekstraksi di sini dan dimanipulasi sesuai format yang diperlukan untuk dikirim melalui jaringan. Fungsi dari lapisan ini adalah translasi, misalnya ASCII ke ABCDEIC, enkripsi atau deskripsi. Enkripsi data menerjemahkan data ke dalam bentuk atau kode lain. Data transkripsi dikenal sebagai ciphertext dan data yang dideskripsi dikenal sebagai teks biasa. Nilai kunci digunakan untuk mengenkripsi serta mendeskripsi data. Kompresi mengurangi jumlah bit yang perlu ditransmisikan pada jaringan. Session layer. Session layer bertanggung jawab untuk membentukkan koneksi, pemeliharaan sesi, autentikasi, dan juga memastikan keamanan. Fungsi dari lapisan ini adalah mengelola dan mengontrol sesi komunikasi antara dua perangkat, menyediakan metode untuk memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. Dalam beberapa kasus, memastikan pemulihan sesi setelah gangguan komunikasi. Transport layer. Pada layer transport ini bertugas 1. Memecah data menjadi segmen data yang lebih kecil untuk pengiriman. 2. Memastikan pengiriman data yang andal antara perangkat dengan mengelola koneksi end-to-end, mengontrol aliran data, dan mengatur ukuran jendela atau window size. Yang ketiga, 2 protokol transport yang umum adalah TCP Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol. Network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router. Data link layer. Data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, MAC address. Yang pertama, mengelola aliran data antara dua perangkat yang terhubung langsung, dan yang kedua, memastikan pengiriman data yang andal dengan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam pengiriman. Yang ketiga, menangani akses ke media fisik, menghindari tabrakan collision, dan mengatur pengalamatan perangkat MAC address. Physical layer. Lapisan ini berisi informasi dalam bentuk bit dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit satuan dari satu node ke node berikutnya. Saat menerima data, lapisan ini akan menerima sinyal dan mengubahnya menjadi 0 dan 1, kemudian mengirimkannya ke data link layer yang bertugas menyatukan kembali menjadi frame. Fungsi dari physical layer adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas lapisan fisik adalah mengelola perangkat keras fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti kabel, konektor, dan perangkat fisik seperti switch dan hub. Yang kedua ini mencakup pengiriman bit data melalui media fisik seperti pengaturan sinyal, listrik atau optik, modulasi dan demodulasi sinyal. Ilustrasi proses aliran data dari yang destination dari bawah ke atas, yang source dari atas ke bawah. Ilustrasi proses aliran data. Source application dari atas ke bawah menghubungkan ke komuter lain. TCP atau IP model and OSI model, TCP atau IP model dan OSI model. Application layer
yang OSI model yang berisi application layer, presentation layer, session layer, transport layer, yaitu transport layer, internet layer, network access layer, data link layer, dan physical layer. Alur transmisi data. Dari bawah ke atas. Yang dimaksud dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Di sini ada penerapan OSI layer, yaitu dari physical ke data link dan ke network, transport, session, presentation, dan application. Dari atas ke bawah dan dilanjutkan dari komputer lain yang dihubungkan dari bawah ke atas, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan aplikasi. Ilustrasi aliran data pada model OSI. Dan sekian, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.